Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofra Moyo Tambulut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengorganisasian dalam manajemen SDM. Di slide yang pertama ada pengertian. Pengorganisasian dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah proses pengaturan dan pengelompokan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan di slide yang kedua ada tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisien kerja. Pengorganisasian membantu memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab disusun dengan baik, sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih produktif dan waktu serta sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua adalah memfasilitasi koordinasi dan komunikasi. Dengan struktur organisasi yang jelas, pengorganisasian memungkinkan alur komunikasi yang lancar antara departemen dan tim, membutuhkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan proyek. Dan yang ketiga adalah mencapai tujuan perusahaan. Dengan pembagian peran yang sesuai, setiap karyawan dapat bekerja secara terarah dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Struktur dalam perorganisasian yang baik membantu memastikan bahwa upaya sumber daya manusia sejalan dengan tujuan strategi perusahaan. Lanjut, di slide yang ketiga ada struktur dalam manajemen SDM. Di sini dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, struktur fungsional. Pengorganisasian berdasarkan fungsi spesifik seperti rekrutmen, pelatihan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu struktur divisional, berdasarkan produk, wilayah, atau pasar. Yang ketiga, struktur matriks, kombinasi dari struktur fungsional dan divisional. Yang keempat yaitu struktur tim atau proyek, berbasis proyek atau tujuan tertentu yang dikelola oleh tim lintas fungsi. Di slide yang berikut adalah proses pengorganisasian dalam SDM. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan strategi SDM. Langkah pertama adalah memahami visi, misi, dan tujuan strategi organisasi. Strategi SDM kemudian dirumuskan agar sejalan dengan tujuan perusahaan. Misalnya menentukan kebutuhan kompetensi atau jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Yang kedua yaitu penyusunan struktur organisasi. Menentukan struktur organisasi yang paling sesuai untuk mendukung strategi perusahaan seperti struktur fungsional, divisional, matriks, atau berbisnis tim. Struktur ini menentukan hubungan hierarkis dan memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas setiap fungsi atau tugas. Yang berikut ada evaluasi dan penyusunan struktur. Melakukan evaluasi berkala terhadap struktur organisasi dan proses pengorganisasian untuk memastikan bahwa organisasi tetap efektif. Jika terjadi perubahan dalam strategi bisnis atau lingkungan eksternal, struktur organisasi mungkin perlu disesuaikan agar tetap relevan dan fleksibel. Di slide berikut adalah tantangan dalam pengorganisasian SDM. Yang pertama yaitu perubahan organisasi, adaptasi terhadap perubahan seperti restrukturisasi. Yang kedua yaitu koordinasi antara bagian, mencegah konflik antar tim. Dan yang ketiga penerapan teknologi, integrasi teknologi dalam sistem SDM. Yang keempat yaitu kultur organisasi, yaitu membangun budaya yang mendukung kolaborasi dan keterbukaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu pengorganisasian dalam manajemen sumber daya manusia merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu dan tim bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui pengorganisasian yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, memperjelas peran dan tanggung jawab, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar departemen. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.